kembali lagi bersama gue Andrew Ten. Sudah lama banget nih. Nah ini bener-bener lama sudah kita tidak nge-vlog. Hari ini sebelumnya kita mau ucapkan Happy New Year, selamat tahun baru 2022 dan Happy Chinese New Year. Sudah lama banget rasanya tidak nge-vlog. Dan kali ini vlog pertama di 2022 kita akan servis mobil. Nah kita mulai dengan servis biar yang segar-segar gitu. Oke, langsung aja kita servis ke bengkel resmi. Nah ini dia servis ke 70.000 ya. Ini di expander hitam kita. Ini udah selesai ganti oli sama engine plus. Jadi olinya yang di dalam dikuras, kerak-kerak yang di dalam mesin dikuras jadi lebih bersih. Nah ini di setting pakai komputer juga. Oke, sekarang sementara dilihat di bagian bawahnya, karena kalau di guncang-guncang setirnya itu dia bunyi deg-deg-deg begitu, sama kalau injak lubang dia kayak gredeg. Ini sementara mau diperiksa. Sama ini mungkin, jadi kalau kita gas dia kayak ngereng begitu, jadi mungkin mau diganjal dulu ya pakai karet atau apa gitu. Nanti kita lihat. Nah ini sudah selesai diservis. Di sini pelayanan beta berlian. Ini dicucikan lagi ya unitnya, jadi keluar mobilnya dalam keadaan fresh, segar, sudah diservis dan bersih. Oke, sip. Oke guys, akhirnya sudah selesai. Ini servis ke 70.000 ya, tanggal 12 bulan 2 2022. Nah, ini untuk yang diperiksa pada saat servis 70.000 itu ada minyak rem dan kopling. Nah ini aki, terus saringan udara, sama ini kelencaran pada pedal rem atau pedal kopling pada manual ya. Terus yang diganti itu oli mesin, saringan oli, sama saringan udara. Oke, seperti itu. Untuk kerjanya 2 jam, cuma tadi saya kerja mungkin sekitar 1 jaman lebih sudah selesai. Oke, sip. Oke guys, kita lanjut di hari selanjutnya ya. Ini hari besoknya setelah diservis. Nah ini kita mau sekalian lihat-lihat dulu expander ultimate yang 2022. Ini yang stop lamp model baru. Sip. Nah ini kita langsung review aja ya. Jadi ini expander ultimate 2022 yang model baru. Ini alisnya bagian sini, untuk sennya di sini. Oke, untuk bagian headlampnya biar jelas ya. Jadi di sini ada 2 buah proyektor untuk lampu dekat. Terus reflektor juga untuk lampu dekat. Jadi ini untuk yang bagian pecah, terus ini untuk bagian fokusnya ke depan. Nah di sini 1 buah proyektor lagi, ini menghadap ke atas untuk high beamnya. Oke, ini sudah nyala high beam. Kita lihat. Nah gini ya. Berarti untuk high beamnya 1 di bagian sini, low beam ada 2 proyektor mini dan 2 multi reflektor. Oke, cakep juga ya desainnya. Seperti ini. Untuk fog lampnya masih menggunakan halogen standar. Nah, ini enaknya bisa nanti dimodif ke fog lamp projector atau fog lamp 3 warna, ini opsional ya. Itu kelebihannya dari expander cross. Kalau expander cross kan sudah bawaan LED, jadi susah dimodif ya untuk ganti ke LED. Oke, sip. Kita lihat layout dashboardnya. Ini seperti ini. Setirnya model baru. Sudah ada bawaan cruise control. Tombolnya sama ya, sama yang sebelumnya. Ada Bluetooth teleponing sama audio steering switch. Di sini cruise control. Untuk panel bagian sini AC-nya ini lebih mengkotak ya, kayak Panther seperti itu. Terus tombol info bagian sini ya. Ini layout door trim bagian depan. Di sini aksen karbon. Terus di sini soft touch jahitan asli. Sini power door lock, window lock sama auto di bagian pengemudi. Nah untuk audionya masih standar ya seperti yang lama. Di sini ada speaker di pintu dan tweeternya juga masih ada sampai sekarang.
Oke, sip. Kita matikan dulu hazardnya, langsung kita startup. Oke, untuk MID-nya seperti ini ya. Jadi lingkarannya model baru, warna biru. Terus ada ini auto start stopnya. Oke, kita lihat info-infonya di MID-nya ya. Oke, seperti ini. Untuk MID-nya ada trip A, trip B. Terus ini sisa bahan bakar ya. Oke, kita redupkan dulu. Setelah itu ada rata-rata konsumsi bahan bakar, rata-rata kecepatan. Di sini untuk timer dari start stopnya sama indikator hemat bahan bakar ya, yang gambar daun. Terus ini servis berkala sama pilihan pengaturan. Untuk pengaturannya kita lihat di sini untuk otomatis dan manual ya, average. Ini average unit bisa kilometer per liter dan yang lainnya. Oke, di sini untuk suhunya bisa derajat Celcius, bisa derajat Fahrenheit. Bahasa, lalu ini yang unik kan di kaca expander bisa ganti suara sen. Nah, ini yang pertama, yang kedua. Oke, suaranya sama aja ya dengan yang versi lama. Ya, sama tombol reset. Oke, lanjut. Di sini ada, oh ya, kembali lagi berarti ke trip A. Oke, untuk head unitnya seperti ini, sudah full TFT ya. Ini full touchscreen, tidak ada lagi tombol fisik. Ini bisa radio, Bluetooth, ponsel, USB, AV in. Terus kamera belakang. Nah, ini kelebihannya dari Mitsubishi, dia bisa kamera belakangnya aktif ya, meskipun kita dalam kondisi tidak mundur. Oke. Sama ada pengaturan. Oke, lengkap ya. Seperti itu. Lalu ya seperti inilah layoutnya. Sama sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Oke, sip. Kita lihat untuk bagian AC-nya. Nah, di sini sudah elektrik, AC digital ya. Ini untuk pilihan pengaturan kecepatan AC, suhu, dan arah semburan di sini berkurang ya. Yang sebelumnya ada front defogger, ini ada lubangnya tapi sudah tidak berguna. Ini modenya cuma depan, muka kaki, dan kaki saja. Seperti itu. Sama ada max cool, jadi belum auto. Terus di sini ada untuk rear-nya ya, untuk pemanas kaca di belakang. Oke, sip. Ini layout dari dashboardnya. Nah, di bagian sini laci 2 tingkat ya, yang sekarang sudah tidak bisa dibuka pemisahnya. Lalu di sini ada untuk soket USB dan soket lector. Di bagian sini ada electric parking brake ya. Jadi untuk menyalakan atau mematikan rem tangan cukup dengan satu sentuhan ya. Ini matikan dan nyalakan, harus dengan menginjak rem. Setelah itu auto hold untuk membantu pada saat kita di lampu merah ya. Pada saat kita injak rem tidak perlu menginjak terus, kita lepas, nanti auto holdnya yang tahan remnya. Setelah itu tuas transmisi PRNDL ya, jadi sudah bukan lagi PRND2L. Oke. Dan di sini ada untuk mode sport. Nah, jadi pada saat D kita tekan ini S, nah ini nyala S. Untuk L tidak bisa sport ya, ini DS aja yang bisa. Itu. Dan di sini untuk tempat gelas sudah menghadap ke samping ya, karena dulu menghadap ke depan karena di sini ada rem tangan. Terus di sini untuk bagian konsol box sudah ada tempat tangan atau armrest, dan di bagian sini ada tempat tisu, dan di bagian bawah sudah tidak ada lagi soket lector. Oke, sip. Oke, untuk di bagian atasnya sama ya. Ini ada kaca, tapi belum ada lampunya juga. Oke, di sini lampu baca. Oke, seperti ini. Kita pindah ke row kedua. Nah, untuk di bagian roda sekarang menggunakan NSF EC300 Plus. Untuk ukurannya di sini menggunakan ukuran 205/55 ring 17 ya. Jadi naik 1 inci dari generasi sebelumnya. Oke, jadi terlihat lebih proper. Oh ya, terlupa di sini ada tombol untuk mematikan auto start stop off, sama di sini untuk stability control ya. Masih ada 2 slot dummy untuk biasa pasang power back door sama pasang charger seperti itu. Untuk tombol start sama tombol-tombol di spionnya sama aja. Ini door trimnya untuk di kursi penumpang depan. Oke, kita lihat row kedua. Untuk row kedua seperti ini, door trimnya sama, ada soft touch jahitan asli,
Terus di sini ada aksen karbon sama power window. Ini layout dari baris keduanya, sama aja dengan expander lama. Nah, ini untuk AC-nya dia sedikit berubah ya dari segi penggunaan warna. Nah, di sini jadi lebih mewah. Ini mengkilap. Sama 4 kecepatan. Terus untuk bagian kisi-kisinya ini yang dulunya 22 batch. Nah, sekarang ini luarnya batch. Untuk arah semburan kiri kanan ini berubah jadi warna hitam ya. Jadi terkesan tidak ada arah semburan bagian dalamnya. Dan terus di sini untuk bagian plafonnya sekarang sudah tidak menggunakan batch, lebih bagus. Ini menggunakan abu-abu, jadi lebih keren dan tidak mudah kotor. Seperti itu. Untuk bagian tengahnya di sini ada soket type C sama tipe A ya. Nah, ini untuk charger. Oke, kita lanjut ke row ketiga ya. Oke, untuk bagian belakangnya sini model baru ya. Seperti ini. Untuk bagian plat nomornya jauh lebih besar. Oke, untuk stop lampnya seperti ini. Ada aksen garis-garisnya yang keren, kayak sirip begitu. Terus ini model namanya model palu-palu ya. Oke, untuk bagian remnya di bagian sini sudah full LED kecuali seinnya ya masih halogen standar. Oke, untuk lampu mundurnya di sini terlihat seperti 4 aksen, tapi yang nyala hanya 3. Oke, sip. Seperti ini. Di bagian belakang sudah antena shark fin, ada high mount stop lamp, sama di sini ada wipernya ya, sama ada rear defogger. Oke, untuk pembuka pintu belakang sudah elektrik. Nah, jadi tombol ya, kita klik. Oke, di sini lampu plat nomor juga sudah keren ya. Nih modelnya sudah seperti LED, terus ada reflektornya, kecil tapi terang. Kamera bagian sini. Oke. Ini lewat dari bagasinya ya. Untuk bagasinya sama aja dari versi dulu. Seperti ini ada tempat toolkit ya di bagian belakang. Oke, seperti itu. Nah, oh ya, yang baru juga di bagian tengah di armrest untuk penumpang kedua ada tempat botol ya. Jadi untuk pada saat duduk berdua ada tempat untuk taruh botol atau minuman dingin. Ini kan banyak plastik jadi tidak basah. Oke, seperti itu. Untuk di bagian samping sama aja. Ini sebelah kanan ada power socket. Ini tempat dompet, sama ini tempat gelas sama garis. Oke, di bagian samping kiri sama garis, ini tempat gelas sama di atas door untuk tempat dompet ya. Nah, di sana ada untuk penyangga seat belt. Oke, untuk bagian sini sama aja dengan expander lama. Untuk buka ban serep ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Sudah ada juga sensor parkir ya, yang ribut banget dari tadi. Oke, ini bawaan jadi lebih bagus ya kualitasnya. Oke, kita tutup lagi. Nah, seperti ini layoutnya. Dan di bagian sini multi reflektornya untuk di bagian belakang atau mata kucing ya, model vertikal. Oke, bumper belakangnya modelnya sangat mirip dengan yang di bagian depan. Jadi kalau bagian depan, di bagian sininya ada fog lampnya. Oke, sip. Seperti ini. Untuk velgnya juga model baru. Dia model kipas ya. Ya, cuma kekurangannya yang saya tidak suka dari model kipas ini, kalau misalnya di sebelah kiri ya, kita lihat kipasnya ke depan. Nah, kita lihat untuk sebelah kanan. Nah, ini kipasnya ke belakang, jadi kurang bagus. Memang untuk memproduksi ini yang mau keren, memang harus buat dua jenis ya. Jadi untuk sebelah kiri kipas ke depan dan sebelah kanan juga kipas ke depan. Cuma agak repot untuk produksinya. Oke, untuk bagian seinnya sama aja dengan versi lama. Sudah menggunakan LED. Ini spion retractable dan adjustable ya. Wiper sama aja. Seperti ini untuk tampilannya. Oh ya, perbaikan dari expander sebelumnya juga di sini sudah menggunakan 2 klakson ya. Sudah mulai sejak expander facelift yang 2021. Nah, ini 1, 2, jadi ada 2 klakson. Ya, suaranya lebih mantap. Kita coba. Oke, lebih nyaring ya. Sip. Thank you. Ini kita review di Beta Berlian ya. Nanti kita kasih lihat untuk nomor marketingnya untuk mendapatkan unit yang cepat dan mantap.
Oke, sip. Terima kasih. Oke, sip. Sekian dulu review singkat gua mengenai expander baru. Kalau mau review yang lebih lengkap lagi, nanti kalian sisa komen, nanti kita buatkan lagi di khususnya dealer Beta Berlian Makassar. Jadi tempat gua beli juga expander gua yang sport dan ultimate dulu. Oke, sekarang saya bersama marketingnya di sini. Mbak siapa namanya, Mbak? Erika. Mbak Erika. Nanti nomornya ada di deskripsi. Oke? Unitnya ada? Ready? Ready. Expander? Ready. Oke, ready. Nanti langsung aja kontak sama Mbak Rika. Yes. Sip.